mendengarkan podcast ini. Pembaharuan pikiran di dalam kehidupan orang percaya adalah satu hal yang sungguh mutlak harus berlangsung, mutlak harus terjadi dalam kehidupan. Pembaharuan pikiran ini terjadi bila seseorang sungguh-sungguh menyerap kebenaran firman yang murni, yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kesetiaan terus-menerus menyerap kebenaran firman itu akan membuat seseorang benar-benar mengalami pembaharuan pikiran. Dan ciri dari seorang yang sungguh-sungguh mengalami pembaharuan pikiran adalah menggunakan semua keberhasilan yang dia raih untuk kepentingan Tuhan. Keberhasilan yang dia raih, yang saya sering sebut sebagai keberhasilan umum. Keberhasilan yang sebenarnya juga bisa diraih oleh semua orang. Sukses studi, sukses karir, sukses bisnis, sukses berumah tangga, tubuh yang sehat, dan segala potensi yang dimilikinya. Memang kemudian masalahnya adalah bagaimana menggunakan keberhasilan umum ini menjadi sesuatu yang efektif, sesuatu yang sungguh-sungguh berguna untuk kepentingan Tuhan. Di sini seseorang membutuhkan hikmat Tuhan. Seseorang membutuhkan kecerdasan roh. Tetapi saudaraku, kalau seseorang sungguh-sungguh mengalami pembaharuan pikiran dan mengerti bagaimana memanfaatkan keberhasilan umumnya bagi kepentingan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kecerdasan. Jadi misalnya seseorang berhasil meraih keberhasilan dalam bisnis, uangnya berlimpah. Ia perlu punya kecerdasan atau hikmat untuk mengelola uang tersebut, saudaraku. Ia tidak bisa sembarangan menyerahkan uangnya di satu gereja atau di lembaga misi Kristen misalnya. Salah-salah dia merusak pekerjaan Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan yang mengelola uang itu. Di sini dibutuhkan kecerdasan atau hikmat. Saudaraku sekalian yang kekasih, tetapi yang hendak saya bicarakan pada kesempatan ini adalah kalau Tuhan memberikan kita kehidupan dan kita menyelenggarakan kehidupan itu, saudara, seharusnya kita sungguh-sungguh mempersembahkan, atau sekarang kita harus punya satu niat, satu tekad, satu komitmen untuk mempersembahkan keberhasilan yang kita raih itu bagi Tuhan. Sebab Tuhan yang mempunyai kehidupan, Tuhan yang mempercayakan kehidupan kepada kita, dan Tuhan yang akan pasti meminta pertanggungjawaban atas kehidupan yang diberikannya kepada kita itu. Mari kita lihat, saudaraku, Yesaya pasal 64. Yesaya pasal 64 melanjutkan apa yang telah saya bicarakan pada pertemuan terdahulu. Yesaya pasal 64, saudara. Kita mulai dari ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Ya, ayat ini, saudaraku, menginformasikan satu hal yang pasti, bahwa suatu hari Tuhan akan berperkara dengan umatnya. Suatu hari nanti setiap kita harus berperkara dengan Tuhan. Tuhan akan memperkarakan kehidupan yang dipercayakan kepada kita. Pelayanan
pekerjaan Tuhan adalah pelayanan yang mempersiapkan sidang jemaat untuk mampu berdiri di hadapan Tuhan. Kalau pelayanan memiliki fokus yang lain, itu penyesatan, itu penipuan, itu pembodohan, itu pembinasaan, itu kekejian, itu tindakan anarki dalam lingkungan rohani. Tidak boleh ada tujuan lain dalam seluruh kegiatan pelayanan kita kecuali satu ini, saudaraku, bahwa setiap saudara sungguh-sungguh dipersiapkan untuk bisa berdiri di hadapan Tuhan, mempertanggungjawabkan hidup saudara di hadapannya. Yakinkah saudara saat ini, kalau saudara berhadapan dengan Tuhan, saudara bisa berdiri dan mampu mempertanggungjawabkan diri saudara di hadapannya? Terus terang saya tidak yakin. Artinya banyak orang yang sebenarnya belum siap mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Karena tidak tahu bagaimana mempertanggungjawabkan hidup ini, atau mungkin tidak mau tahu. Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6. Nanti kita baca ayat yang ke-4, ke-5 nanti. Sekarang ayat yang ke-6 dulu. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudaraku, perhatikan kalimat ini, saudara. Kesalehan kami seperti kain kotor. Dalam bahasa Ibrani, kata kesalehan yang saya sudah singgung dalam pertemuan terdahulu, terjemahan dari sedekah. Sedekah, yang artinya kemakmuran, yang bisa berarti juga kemakmuran. Kata sedekah memang bisa diterjemahkan kesalehan, tetapi secara figuratif bisa menunjuk atau gambaran dari kemakmuran. Pertanyaannya, apakah tidak salah itu Pak terjemahan kita? Tidak. Coba saudara tangkap apa yang saya jelaskan ini. Orang itu berusaha untuk bahagia, siapapun. Orang berusaha untuk hidup senang. Semua orang berusaha untuk hidup makmur, prosper, sedekah, prosperity, kemakmuran. Kenapa demikian? Ya demikianlah naluriah manusia pada umumnya. Dan untuk mencapai kesenangan, kebahagiaan, kemakmuran, orang harus berhati-hati hidup. Dimanapun. Siapa sih orang yang mau masuk penjara? Siapa sih orang yang mau dikucilkan masyarakat? Di mana-mana juga ada hukum moral, ada etika. Setiap bangsa memiliki etika. Dan kalau orang mau nyaman, mau bahagia, mau sukacita, mau aman, mau makmur, harus saleh, harus berbuat baik. Nyambung kan saudara? Ada usaha yang disebut kesalehan itu supaya memiliki kemakmuran. Alkitab mengatakan kemakmuran kami ini seperti kain kotor. Nah, kata kotor di sini menarik sekali, sangat menarik. Ternyata dalam teks bahasa Ibraninya, teks Hebrew Ibrani, terjemahan dari kata idim. Kata idim ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan the menstrual flux. The menstrual flux. Menstrual flux itu artinya aliran menstruasi. Dan saudara perlu tahu bahwa orang-orang Yahudi itu menganggap darah kotor mens itu najis. Jadi kain kotor, kain yang dipakai untuk membersihkan menstrual flux itu. Kemakmuran kami seperti kain kotor itu, najis. Maksudnya apa saudara? Itu artinya dalam sekali. Dokter ginekolog mengakui bahwa proses pembuahan di dalam rahim wanita itu misteri dan dahsyat. Bagaimana ovum bertemu dengan sperma menjadi zigot,
dari zigot menjadi janin itu luar biasa. Di dalam rahim wanita itu ada darah yang punya potensi yang luar biasa yang manusia tidak bisa ciptakan. Dan bila dibuai, itu bisa menciptakan manusia yang sempurna. Bila dibuai. Tetapi bila tidak, menjadi darah busuk. Menjadi darah kotor. Kalau kita berkarir, saudaraku, kalau kita studi mengembangkan potensi, bakat, talenta, bisnis, menjaga kesehatan, menikmati kehidupan keluarga, itu keindahan, itu potensinya luar biasa karena Tuhan yang ciptakan. Menikmati hidup ini indah. Memiliki hobi, mengembangkan dan menikmati seni musik, seni lukis dan lain sebagainya, itu indah. Hidup ini sebenarnya indah karena Tuhan yang ciptakan. Tetapi kalau hidup kita tidak dibuai oleh Tuhan, suatu hari kelak jadi najis. Jadi najis. Jadi najis. Sebelum jadi najis ini loh, saya ingatkan saudara, jangan sampai tidak dibuai oleh Tuhan. Ini maksudnya saudaraku. Ini masalahnya. Filosofi hidup yang kita warisi dari orang tua, yang kita serap dari lingkungan, yang kita lihat dalam kehidupan manusia pada umumnya adalah bagaimana kita studi, bagaimana dapat gelar, bagaimana berkarir, bagaimana dapat duit, bagaimana bisnis, bagaimana punya uang banyak, bagaimana menikah, punya pasangan hidup yang kita anggap paling ideal, punya keturunan, sekolahkan anak-anak ke sekolah yang mahal, yang terbaik, anak besar, menikahkan anak, kalau bisa ke hotel yang paling mewah, mobil yang paling mewah, bisa undang tamu-tamu yang paling terhormat, lalu bisa punya tunjangan hari tua dan lain sebagainya. Kalau Tuhan mempercayakan itu kepada saudara, tidak salah, tidak keliru. Tapi kalau itu menjadi tujuan hidup saudara, menjadi pelabuhan sukacita saudara, menjadi terminal sukacita saudara, satu hari saudara melihat itu busuk. Itu busuk. Pembaharuan pikiran yang sungguh-sungguh berlangsung dalam hidup orang percaya akan membuat orang percaya menjadikan keberhasilan umum ini menjadi alat untuk kepentingan Tuhan. Ingat, di sini dibutuhkan kecerdasan supaya kita tidak salah melangkah. Tidak salah Anda sekolah, tidak salah Anda berkarir, tidak salah kalau Anda punya uang banyak, tidak salah Anda punya mobil mewah, rumah mewah, punya anak yang sekolahnya terbaik, menikah dengan pesta paling mewah, mengundang pejabat tinggi, tidak salah sebenarnya. Kalau itu memang bagian berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Tapi kalau itu menjadi kebanggaan, menjadi sukacita saudara, menjadi kebahagiaanmu, Anda tidak akan bisa berdiri di hadapan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan hidup saudara. Dan saya berdiri di sini untuk mengingatkan saudara. Mari kita melihat saudaraku sekalian di dalam Alkitab kita ini, 1 Korintus 15 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Kalau tidak dibangkitkan, kalau tidak ada kelanjutan hidup ini, kalau tidak ada pertanggungan jawab, mari kita makan minum, besok kita mati. Kalimat pertama tadi apa bunyinya? Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, itu teks aslinya ekata antropon. If after the manner of man, jika berdasarkan kebiasaan hidup. Dalam terjemahan New International Version diterjemahkan for merely human reasons, alasan kemanusiaan semata-mata. Tapi dalam
Alkitab Good News Bible diterjemahkan motif, human motive. Kita punya motif hidup. 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Itulah yang Alkitab katakan diwarisi dari nenek moyang. Bapak Ibu perhatikan saya. Sebenarnya setiap kita itu sudah punya bangunan. Setiap kita ini sudah punya bangunan, Bapak Ibu, yang namanya gaya hidup, cara hidup. Dalam bahasa Yunani kita menemukan patroparadoto. Patroparadoto, bangunan. Dan bangunan lifestyle, bangunan gaya hidup kita ini terbangun dari pertimbangan-pertimbangan, pemikiran-pemikiran. Jika berdasarkan pertimbangan manusia, nah Tuhan menebus kita itu supaya pertimbangan-pertimbangan kita diubah. Dan merubah pertimbangan yang kisi-kisinya begitu banyak itu tidak bisa dalam 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Lewat sebuah proses pembaharuan pikiran yang terus menerus. Siapa yang tahu saya melayani Tuhan atau melayani gereja? Saya melayani Tuhan atau melayani diri sendiri? Siapa yang tahu saya hidup untuk kepentingan Tuhan atau untuk kepentingan diri saya sendiri? Walaupun saya pendeta, siapa yang tahu? Saya jadi pendeta karena saya menjadi pendeta yang namanya melayani Tuhan, atau saya jadi pendeta karena saya sungguh-sungguh menyerahkan hidup untuk Tuhan? Siapa yang bisa baca? Hanya Tuhan dan saya. Dan ketika saya melayani pekerjaan Tuhan lewat tahun-tahun yang panjang, dengan tujuan bagaimana jemaat supaya usahanya bagus, bagaimana anak-anaknya berhasil dan berprestasi, bagaimana kalau mereka sakit segera atau dapat sembuh, bagaimana mereka menjadi orang terhormat. Pada waktu itu sebenarnya saya melayani manusia, dan di balik itu saya pasti mendapatkan keuntungan. Saya serius besuk, saya serius berdoa, tapi sebenarnya saya tidak mengajarkan mereka kebenaran. Tapi sekarang saya tahu, kalau aku melayani adalah aku merubah bangunan di dalam pikiran saudara itu. Bangunan yang harus diruntuhkan dengan cara memberi pembaharuan pikiran. Supaya bangunan yang bisa menajiskan semua prestasimu itu dirobohkan dan dibangun satu bangunan yang dikatakan Paulus dalam Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus. Jangan saudara merasa saya sedang menghakimi saudara. Alkitab yang menghakimi. Dan saya tidak ada vested interest apa-apa di sini. Saya tidak ada vested interest. Saya berdiri di sini, saya mau menyelamatkan saudara. Karena Tuhan suruh saya bekerja. Begitu caranya. Pembaharuan pikiran. Di dalam Matius pasal 16, saudaraku, ayat yang ke-23. Di sana kita menemukan 2 jenis pikiran. Pikiran Allah dan pikiran manusia. Dan pikiran manusia itu pikiran iblis. Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah." Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Terus, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saya tahu saudara punya masalah. Sebagai pelayan jemaat gembala sidang, saya tahu sebagian saudara punya masalah yang berat. Bukan pusing, sangat pusing. Saya memahami. Kadang-kadang kalau saya sudah mendengar masalah saudara, saya juga seperti hilang akal. Mau diapain begini nih? Tetapi kalau saudara mau menanggalkan berhala pikiran yang menyesakkan hidup saudara, dan belajar untuk mengerti pikiran Tuhan lewat kebenaran firman, percayalah, saudara akan dimerdekakan. Pikiran Allah. Anda mungkin berkata, Pak, realistis sajalah Pak. Maksudnya, kita hidup menghadapi masalah. Oke, begini Pak. Anda kajilah. Kita tidak usah debat dengan perkataan, Anda buktikan dalam kehidupan. Kecuali Anda tidak membuktikan lalu mau debat kusir, mau menang sendiri. Kita tidak usah bicara.
Sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia jatuh dalam dosa, kata Alkitab, keselamatan Tuhan sudah sediakan. Jadi kebutuhan yang begitu urgen, begitu penting, disediakan Tuhan sebelum manusia membutuhkannya. Sebelum manusia menyadari kebutuhan itu. Apatah lagi dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani. Matius 6:32 mengatakan, itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu tahu kamu membutuhkan. Kalau boleh menggunakan kata yang agak vulgar, saudaraku, mungkin dianggap bombastis atau lebay atau berlebihan atau hiperbola, saya mau katakan kalimat ini. Namun sebelumnya saya beri catatan bahwa saya bukan penganut paham teologi prosperity yang ngawur, yang membuat orang tidak sampai ke surga. Ya, teologi kemakmuran yang ngawur. Dalam Tuhan itu makmur. Teologi kemakmuran yang benar itu ada, tapi teologi kemakmuran yang tidak benar yang lebih banyak. Sebenarnya anak Tuhan itu tidak perlu gagal. Kalau sampai kita gagal ini kenapa? Susah terus, utang terus, jadi benalu terus. Kenapa? Sebenarnya Tuhan sudah memberikan keberhasilan. Pasti kita bisa meraihnya. Tentu keberhasilan ini jangan diukur dengan rumah mewah, mobil mewah, deposito dolar jumlah beberapa juta dolar. Bukan itu. Yang jelas orang yang berhasil sukses itu, yang disediakan oleh Tuhan untuk diraihnya, satu, dia pasti tidak jadi beban bagi orang lain. Pasti tidak jadi beban. Dua, dia pasti bisa membalas kebaikan orang tua. Tiga, dia pasti bisa menopang kebutuhan keluarga yang dibangunnya. Empat, dia pasti bisa menolong keluarga dekatnya. Saudara, family, om, tante yang mungkin pernah tanam budi atau tidak pernah tanam budi, tapi merupakan hubungan darah baik dengan orang tua kita. Lima, dia pasti bisa jadi berkat bagi masyarakat sekitarnya. Pembantu rumah tangga kita, orang tuanya bisa pasang listrik di kampung karena kita. Saya nggak mengatakan Tuhan dilupakan, kita mah diberkati Tuhan, udah jadi omongin itu. Amin. Sopir kita punya anak sampai STM lulus karena kita. Kita yang jadi berkat loh. Tukang yang kerja 3 minggu di rumah, perbaiki dapur kayak itu kayak. Kita jadi saluran berkat. Ini contoh kecil, belum contoh yang lain, saudara. Jadi berkat. Kalau saudara punya perusahaan, saudara bisa menghidupi sekian ratus karyawan, katakanlah 50 pegawai. 50 yang menikah sudah 40 orang, sudah 80. Belum anak-anaknya, bisa 150. Belum orang tuanya, saudara jadi berkat. Oleh sebab itu, anak-anak muda, kamu harus sekolah rajin, kuliah giat, kembangkan potensi, raih keberhasilan itu, karena itu disediakan Tuhan untukmu. Kalau sampai orang gagal, tidak bisa berhasil tadi, dua alasannya. Satu, dia tidak mengoptimalkan apa yang ada padanya, malas. Dua, udah kerja keras kok masih begini, Anda pasti punya watak tidak benar. Karakter Anda pasti berantakan, sehingga saudara tidak bisa dipercayai Tuhan. Kalau kedua-duanya sudah dipenuhi, tapi masih begini Pak, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, tunggu saja. Tuhan tidak akan buat Anda termehek-mehek terus. Keberhasilan itu disediakan. Tapi kok saya begini? Kenapa? Masalah rumah tangga begini. Oke. Dulu you pilih suami, mestinya bukan dia. Maaf ya, mestinya. You pilih istri, mestinya bukan dia. Nah sekarang, setelah terlanjur begini, bertanggung jawablah. Tuhan akan mendampingimu di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Dan yang pasti saya beritahu, Tuhan bela kamu. Ini pasti ibu-ibu yang aminnya keras. Karena ibu-ibu yang teraniaya. Saudaraku sekalian yang kekasih, ada pikiran Allah, pikiran manusia. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian yang kekasih, ini kabar baik. Kita menjadi anak-anak Tuhan itu dipanggil untuk boleh memiliki pikiran Tuhan. Itu luar biasa. Tapi merubah pikiran manusia jadi pikiran Tuhan perlu waktu panjang. Murid-murid Tuhan Yesus pun bodoh-bodoh. Pada mulanya ikut
gelombang besar orang Yahudi yang duniawi yang mau mengangkat Yesus sebagai raja. Murid-murid itu begitu. Lalu mau menahan Tuhan Yesus ke Yerusalem supaya jangan disalib. Itu pikiran salah. Lalu berkata, minta supaya jadi hulu balang, jadi menteri-menteri kalau Tuhan Yesus jadi raja. Raja di bumi ini maksudnya. Nggak ngerti maksud Tuhan Yesus. Sudah bangkit dari kubur pun murid-murid masih berkata, kapan Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel? Pikirannya duniawi, bodoh. Tetapi satu hal yang dimiliki murid-murid itu yang kita harus contoh. Mereka setia terus. Sampai kebuka pikirannya. Saudara, kalau tidak mengerti apa yang saya kemukakan, jangan marah dulu, duduk, diam, dengar terus sampai saudara mengerti. Dan ini akan menyelamatkan saudara. Ini akan menyelamatkan saudara. Saudara diberi Tuhan kesempatan memiliki pikiran Tuhan. Itu hebat sekali, saudara. Kalau saudara berkata, saya tidak minat, Pak. Ya udah, berarti minatmu pikiran setan. Jangan gitu dong, Pak. Terserah. Alkitab berkata begitu. Kalau bukan pikiran Tuhan, pikiran setan. Kita setengah Tuhan, setengah setan. Tidak bisa. Kalau tidak gelap, terang. Tidak surga, neraka. Ya sebelah surga, sebelah neraka, Pak. Kaki kita kan dua, Pak. Wah. Ternyata Yesaya pasal 64 tadi itu dikutip oleh Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-6. Dan ayat berikutnya. Kita baca. Ini luar biasa. Demikian firman Tuhan. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Sorry. Kalau tidak matang-matang benar, bicara seperti ini sulit. Saudara pun sulit menerimanya. Dan mungkin berkata, apa sih yang diomongin? Pendeta itu bicara seperti sudah tidak di dunia lagi. Justru saya sedang di dunia. Kalau sudah di surga, kita tidak punya kesempatan bertobat. Kalau anak-anak itu ya, yang tidak tahu diri itu, disuruh belajar tidak mau, main game terus, nakal, tidak mau belajar, naik kelas terus. Orang tua bilang, nak, kamu jadi apa nanti? Jadi apa aja? Tidak tahu dia. Tidak ngerasain tuh punya istri, punya anak nangis, tidak ada susu, diusir kontrakan, tidak ngerasain. Belum kalau terpaksa nyolong masuk penjara, belum ngerasain. Itu anak-anak yang kurang ngajar, bandel itu begitu. Orang tua itu sudah punya pertimbangan, pola berpikir yang luas. Kalau Anda punya pola berpikir rohani, pikiran Allah, sudah punya berpikir sudah beyond the grave. Di balik kubur Anda sudah punya pertimbangan itu. Kalau diajak ngomong begini nih, amin saja, udah matang. Jangan berkata, apa sih itu pendeta? Itu mulu khotbahnya. Dia itu mau apa sih? Saya jawab, gua gak mau apa-apa. Saudara itu akan berhadapan dengan Tuhan. Terutama yang usia di atas 50 tahun ini loh. Kalau begitu ada yang tersinggung lagi. Mentang-mentang gua udah tua. Mentang-mentang gua udah tua diomongin terus. Logikanya begini loh Pak, Bu. Kalau yang muda itu kan kalau umur 30 tahun masih 40 tahun. Yang 40 tahun itu umurnya 40 tahun masih ya 30 tahun. Yang umur 50 tahun seperti saya kan tinggal 7.200 hari. Yang sudah 60 tahun tinggal 3.600 hari. Itu kalau umur standar 70 ya. Yang sudah 70 tahun itu sudah masuk ruang tunggu. Oke, saya masih 20 tahun. Oh, masih lama. Belanda masih jauh. Belanda bisa dilihat pakai teropong waktu perang gerilya. Itu pun kalau punya teropong. Kalau misalnya kiamat tahun 2015, kalau kiamat tiba tahun 2018, kalau kiamatnya bulan depan, masuk Pak. Lah, kalau lagi naik mobil baik-baik ditabrak trailer, jatuh dari jalan layang, apa enggak minggu depan tuh kiamatnya? Tuh. Saya tidak mendoakan, tapi hal seperti itu bisa terjadi, saudaraku. Saya sangat tidak mengharapkan kita mau umur panjang, saudara. Oke, kita lihat sekarang ayat yang ke-6. Kalimat berikutnya, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Terus, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini,
yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Amin. Terus, tetapi Ayat 7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. kata ini penting. Kemuliaan kita. Apa? Kemuliaan kita. Apa? Kemuliaan kita. Nih, saya yakin banyak pendengar, banyak saudara yang asing kemuliaan kita. Apa sih? Tuh. Apa sih? Saya mau tanya, saudara percaya enggak ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita? Percaya itu berani masuk ke dalam ketidakpastian. Saudara tahu enggak Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim itu? Dia tidak tahu negeri mana yang hendak dituju. Tahukah saudara? Menurut Ibrani pasal 11, sampai mati pun Abraham tidak tahu negeri apa itu. Dan Tuhan tidak memberitahu bahwa dia tidak akan pernah menemukan negeri itu. Walaupun sampai mau mati, dia tidak menemukan negeri itu. Dia punya kesempatan balik ke Ur Kasdim, dia tidak balik. Itu luar biasa, saudaraku. Percaya saja. Bahkan untuk hal-hal yang tidak bisa dia mengerti, dia percaya saja. Tak bersangsil takut. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, kamu jangan makan buah ini. Buah yang lain boleh kau makan, tapi buah yang satu ini jangan kau makan. Pada hari kau makan buah itu, kamu akan mati. Kalau pikiran sekarang begini, emangnya kenapa? Nggak usah tanya, pokoknya mati aja loh. Makan buah ini. Dalam kebingungan, kalau maaf ya, dalam ketidaktahuan maksud saya, iblis memberikan kabar baik untuk Hawa. Injil yang palsu. Hawa, kalau kau makan buah ini, kamu tidak mati. Kamu menjadi seperti Allah. Dilihat menarik juga. Sedap kelihatannya, menarik untuk dimakan. Wah. Injil menurut setan, the salvation of Satan atau Satan's salvation. Keselamatan dari setan. Kalau kau makan buah ini, kamu menjadi seperti Allah. Coba, apa kira-kira yang timbul dalam pikiran si Hawa? Kenapa Allah menyembunyikan ini daripadaku? Takut ya disaingi. Curiga kepada Tuhan, curiga. Dia makan itu. Dia makan. Saudara, setan itu liciknya luar biasa. Apa yang saya sampaikan kepada saudara ini Injil yang benar. Usahakan masuk jalan sempit. Tinggalkan bangunan pola berpikir duniawimu. Susah itu, bener susah. Saya tahu. Tapi itu jalan satu-satunya. Itu Injil yang benar. Tapi tidak populer. Yang populer begini nih. Saudaraku sekalian, Allah itu sungguh baik. Amin. Dia jadikan kamu kepala bukan ekor. Amin. Kekayaan bangsa-bangsa akan dicurahkan kepadamu. Amin. Kau diberi kemenangan. Amin. Maksud lo? Jelas gak itu? Nggak jelas. Allah itu baik-baik yang bagaimana? Kalau hanya memenuhi kebutuhan jasmanimu, itu bukan Allah yang baik, itu Allah yang jahat. Allah yang baik, Allah yang menyediakan kemuliaan bagi kita. Amin. Yang ditawarkan, yang dijual di mimbar ini, kemuliaan itu, bukan yang lain. Pak Pendeta, doakan saya Pak Pendeta supaya kerjaan saya bagus. Kamu nyolong gak di perusahaan? Kamu rajin gak? Kamu setia gak kepada pimpinanmu? Kamu cintai gak pimpinanmu? Kamu berkorban gak untuk perusahaan itu? Enggak usah didoakan. Kamu pengkhianat. Kalau sampai ada yang memberkati orang kayak kamu, itu setan bukan Tuhan. Pak Pendeta, doakan supaya saya sehat. Makanmu bener gak? Ya kita hajar apa aja lah, kan bilur-bilur menyembuhkan. Kalau sampai kamu makan apa saja kamu sehat, setan yang bikin kamu sehat. Lalu gimana sih Pak? Kamu tidak usah saya doakan kalau kamu tanggung jawab berkat Tuhan dicurahkan kepadamu. Sebab dia bukan baik. Sangat baik. Baiknya di mana? Dia beri kemuliaan untukmu. Kalau kemuliaan disediakan, yang lain pasti disediakan. Asal kamu tanggung jawab. Yang ditawarkan di sini loh, saudaraku, mimbar ini kemuliaan Tuhan. Lalu pertanyaannya, susahnya di mana sih?
Saudara mau meraih kemuliaan ini susahnya di mana sih? Ya kita masih muda. Justru ketika masih muda, kalau saudara sudah mulai mencari kemuliaan Tuhan, Anda bukan susah gagal, tidak bisa gagal. Bukan susah miskin, nggak bisa miskin, nggak perlu mati muda. Karena pekerjaan Tuhan itu di dalam pundak saudara. Hidup saudara, bisnis saudara, kesehatan saudara, itu pekerjaan Tuhan. Tanggung jawab hari dalam saudara semua. Saudara boleh punya rumah bagus, Tuhan bisa kasih kok, bukan masalah. Mobil bagus silahkan. Anda boleh punya baju bagus, boleh. Perhiasan kalau Tuhan kasih silahkan. Nanti kalau menikah saudara bikin sebesar pestanya, silahkan jika itu bagianmu. Tapi jangan jadikan tujuan. Amin. Itu sarana di mana kita memuliakan Tuhan, menjadi alat di mana kita mengabdi bagi Tuhan. Cuman caranya perlu kecerdasan. Tadi saya sudah mengatakan dalam Yesaya itu, saudaraku. Ya. Tapi sebelum itu kita baca terus dalam 1 Korintus 2 ini, baca Pak. Ayat berikutnya supaya saudara tahu di mana nyambungnya. 1 Korintus pasal 2. Ayat berikutnya, Pak. Ayat 8. 1 Korintus 2 ayat 8. Iya. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ya, termasuk orang-orang Yahudi yang dikasih makan roti, lalu mau mengangkat Tuhan Yesus dari raja. Itu Yohanes pasal 6. Tuhan menolak. Mereka lagi hosana-hosana mau menyambut Tuhan Yesus supaya jadi raja di Yerusalem. Tuhan menolak. Akhirnya berkata apa? Salibkan dia. Kamu mau jadikan aku raja versimu, itu pikiranmu. Kamu mestinya menjadikan aku raja versiku, pikiranku. Demikian Tuhan katakan. Yang bagaimana itu? Belajar Injil yang benar. Injil itu kabar baik, tapi baik menurut Tuhan, bukan baik menurut kita. Terus kalimat berikutnya. Ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Nah, itu ayat yang keempat tadi. Terus. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Nah, itu di ayat yang keempat di Yesaya pasal 64 tadi. Terus. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat yang ke-5, 6 kita baca Yesaya 64. Kembali. Yesaya 64 ayat yang keempat, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia, hanya Engkau yang berbuat demikian. Ayat 5, Pak. Ayat 5, Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar. Yes. Terus. Dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Yes, lebih mempercayai kekuatan kehendaknya, kekuatan jalannya, bukan kekuatan kuasanya. Terus, sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Karenanya bertobatlah. Bapak Ibu saudara sekalian, jangan merasa tertekan mendengar khotbah ini. Saudara boleh menerima dan bertobat, boleh menolak, silahkan. Sebenarnya kalau boleh jangan. Tapi saudara hendaknya dengan kebebasan bertobat. Jangan firman ini masuk di dalam telinga lalu keluar lagi. Biar itu jatuh dalam hati kita, terukir dalam kalbu kita, dan mengubah kita. Sebab yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya.